Shalom saudara sekalian, saat ini kita akan masuk salah satu kelas BPN, yaitu Bimbingan Pranika GKJ. Mari saudara sekalian, kita akan belajar tentang kebenaran Tuhan memerdekakanku. Sebelum kita belajar, mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur saat ini kami akan masuk kelas ini. Tuhan, Engkau yang memimpin, Roh Tuhan yang bekerja pada setiap yang mendengar, supaya kami semua boleh diberkati dan dipulihkan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kenapa kelas ini penting? Tujuan daripada kelas ini adalah pemulihan luka batin. Supaya saudara sekalian, kita semua tentunya berharap saudara sekalian, apa harapan pernikahan kamu? Ingin bahagia atau ingin banyak masalah? Saudara, saya percaya kita ingin pernikahan kita sehat. Pernikahan kita adalah pernikahan yang bahagia. Saudara, kalau demikian saudara, pernikahan yang pribadi yang sehat akan pribadi yang sehat dan menikah dengan pribadi yang sehat akan menghasilkan pernikahan yang sehat dan bahagia. Tetapi jikalau pribadi kita bermasalah, saudara, batin kita terluka dan tidak dibereskan, masuk ke dalam pernikahan saudara, tidak heran pernikahan saat ini begitu banyak masalah. Saudara, mari kita bersama-sama melihat dengan suatu pemikiran yang sama, saudara. Mungkin kita berpikir kayaknya saya sehat-sehat aja, tapi saudara sekalian, mari kita lihat saudara, dengan jujur kita membuka diri kita sambil mendengar, kita juga berpikir kondisi kita masing-masing supaya kebenaran Tuhan benar-benar akan memerdekakan kita. Saudara, dari 1 Tesalonika, ya mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Firman Tuhan berbicara kepada kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, ini adalah doa dari Rasul Paulus supaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saudara, ini juga menjadi doa saya bagi saudara sekalian yang mendengar. Biarlah tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Saudara, mari kita lihat, saudara, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu adalah di area ini, saudara. Kalau tubuh itu kelihatan ya, kalau jiwa nggak kelihatan. Tetapi yang paling dalam adalah roh kita. Saudara, kita jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara sekalian, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan itu berhubungan ya saudara sekalian. Nah, luka batin terjadi di area jiwa kita, yaitu perasaan kita terluka, pikiran kita dan kehendak kita semua menjadi kacau dan rusak. Saudara, mari kita lihat pada waktu seorang menjadi Kristen, statusnya diubahkan. Kita waktu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, status kita diubahkan menjadi anak Allah. Waktu kita terima Yesus, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, Roh Kudus di dalam hati kita. Maka saudara sekalian, kita menjadi ciptaan yang baru, anak Tuhan. Tetapi dalam area jiwa, saudara, masih banyak pengalaman-pengalaman yang melukai, yang harus dibereskan dengan proses kehidupan kita. Maka mari bersama kita lihat apa itu luka batin. Luka batin adalah luka yang terjadi di area jiwa atau batin seseorang. Luka batin adalah pengalaman yang sangat mengguncang atau menyakitkan sehingga melukai perasaan batin kita. Nah, saudara sekalian, ini definisi dari luka batin. Saudara sekalian, mungkin di antara kita sambil dengar sambil mikir, sebenarnya saya terluka apa enggak ya? Kayaknya sih saya sehat-sehat aja ya. Saudara, emangnya saya punya masalah? Emang saya luka batin? Nah saudara, mari kita membuka diri kita bercermin. Pada waktu saya berbicara, saudara, saya juga berdoa biar Roh Kudus menerangi hati saudara supaya apa yang tersingkap, apa yang tersembunyi boleh tersingkap, saudara sekalian, sesuai dengan kondisi dan keadaan saudara sendiri. Saudara sekalian, mari kita lihat, saudara, gejala dari luka batin. Ya, saudara, gejala dari luka batin adalah
Pertama, emosi yang tidak stabil. Saudara, emosi yang tidak stabil atau moody. Muram, depresi, dikit-dikit saudara sekalian ngomongnya saya stres gitu ya saudara sekalian. Kita cepat dipengaruhi oleh keadaan saudara ya. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang seneng saudara sekalian, itu kita mudah terpengaruh saudara sekalian. Nah, atau saudara cepat tersinggung, sensitif. Saudara sekalian, kita cepat tersinggung, mungkin kita nggak jelas apa masalahnya, tapi kita lihat pandangan orang, kita bisa berpikir apa kayaknya dia ngomongin gua tuh. Nah, atau saudara sekalian, kok dia melihat gua seperti itu, apa maksudnya saudara? Kita jadi cepat tersinggung saudara sekalian, kita sensitif. Dan juga ada perasaan benci, kecewa, dendam pada orang tertentu atau pada Tuhan. Saudara sekalian, mungkin di antara kita, saudara sekalian, kita kecewa ya dengan apa yang terjadi. Saudara sekalian, kenapa harus saya yang mengalami ini? Dan kita kecewa kepada Tuhan. Saudara, atau kita kecewa, kok orang Kristen begitu? Saudara, sebenarnya ini adalah gejala luka batin juga. Atau kita kecewa, kok BPJ begitu? Saudara, ini saya orang biasa aja, lebih baik dari dia. Nah, saudara sekalian, ini adalah gejala dari luka batin, saudara sekalian. Atau saudara kecewa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kok saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal ini? Saudara sekalian, kita ada dendam yang kita simpen. Kadang-kadang saya nggak mau ke gereja ini, atau kadang-kadang saya nggak mau ketemu dia, nggak mau ketemu orang tertentu. Saudara sekalian, ini adalah gejala luka batin. Atau saudara sering berpikir negatif. Saudara sekalian, kita berpikir negatif ya. Jangan-jangan apa dia bohong ya, curigaan. Kenapa dia berpikir atau berbicara seperti itu kepada saya? Saudara, kenapa dia begitu terhadap saya? Kita pemikirannya negatif. Jangan-jangan dia korupsi ya. Atau kenapa begitu? Jangan-jangan dia selingkuh. Nah, saudara, pikiran kita negatif aja. Nah, saudara sekalian, hati-hati. Saudara sekalian, jangan-jangan kita kena gejala atau sakit luka batin ini. Saudara sekalian, mungkin di antara kita merasa tidak berguna. Kok saya begini ya, kok saya ini nggak bisa, itu nggak bisa, kok dia hebat ya, kok saya nggak seperti dia. Saudara menjadi minder, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saudara, kok saya nggak sepintar dia, misalnya nyari duitnya dan sebagainya. Saudara sekalian, ini adalah menjadi sesuatu yang luka batin juga. Mungkin saudara dari kecil mungkin udah dibilangin tuh jadi orang tuh mesti pintar nyari duit baru dihargain saudara. Atau saudara mungkin pernah dipandang rendah ya saudara sekalian dan mempengaruhi saudara. Nah, saudara sekalian, atau saudara sulit konsentrasi. Saudara sulit konsentrasi juga. Kadang-kadang orang sih lagi mengerjakan sesuatu, tapi pikirannya kemana-mana. Baca Alkitab sih baca Alkitab, tetapi ya kepikirannya kemana-mana. Mikirin orang tertentu lah, atau saudara mikirin pekerjaan yang belum selesai, atau saudara berpikir hal yang lain. Saudara sulit konsentrasi. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat lagi gejala luka batin yang lain, saudara. Ada ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, saudara sekalian. Apalagi pada masa corona ini, jangan-jangan ntar gua kena corona atau bagaimana, saudara sekalian ya. Atau kekhawatiran berlebihan, bagaimana nih, ekonomi susah, masih bisa hidup nggak, anak masih bisa bayar uang sekolah dan sebagainya. Gimana nih, nikah jadi apa enggak? Ada corona begini, aduh udah dipesen bagaimana dan sebagainya. Saudara, hati-hati, ketakutan, kekhawatiran berlebihan itu adalah gejala dari luka batin. Mungkin ada sesuatu di dalam diri saudara yang saudara bingung dan tidak bisa jelaskan. Mari kita lihat bersama, saudara. Atau saudara, di antara kita ada yang berpikir, hidup ini kayaknya nggak berarti ya, hidup ini ngapain ya, kayaknya cuman melelahkan diri, capek jadi orang.
Saudara, mungkin saudara juga pernah berpikir mau bunuh diri, tapi takut. Mau bunuh diri, enggak, ini kan kita anak Tuhan, enggak boleh, saya usir dalam nama Yesus. Tapi saudara, kadang-kadang hal itu juga terus menghantui saudara dan merasa hidup ini males gitu ya saudara sekalian ya. Mungkin saudara males juga bertemu dengan orang-orang tertentu, saudara, atau saudara sulit tidur atau insomnia. Saudara sekalian, sulit tidur, insomnia ya saudara, kalau minum kopi itu lumrah saudara sulit tidur. Tapi saudara kalau sering-sering sulit tidur, saudara kepikiran terus sesuatu atau ada hal lain yang menjadi ganjalan membuat saudara sulit tidur, hati-hati. Mari kita lihat bersama saudara sekalian, kita perhatikan. Atau saudara ucapan dan hati berbeda. Saudara, ini juga gejala dari luka batin ya. Ya ngomongnya sih ya puji Tuhan deh begini saudara, tetapi hatinya lain, hatinya ngedumel, ya menggerutu, kenapa begini dan sebagainya saudara sekalian. Nah saudara, hati dengan ucapan berbeda. Atau saudara ada sakit fisik yang tidak jelas. Saudara mungkin ada yang pusing-pusing, tapi hati-hati saudara sekalian, gejala ini bukan berarti saudara ada pusing, sakit kepala, saudara itu luka batin. Enggak, maksudnya begini saudara. Kalau mungkin ada di antara kita yang pusing-pusing ya, yang migrain, sakit kepala, atau sakit mah, saudara pergi ke dokter, saudara minum obat nggak sembuh-sembuh saudara sekalian. Dokter bilang, kamu nggak ada penyakit, kamu cuma perlu istirahat, relaksasi, pergi jalan-jalan, pergi liburan saudara. Nah saudara sekalian, kita pikirkan saudara, sebenarnya kita ini apakah ada luka batin? Saudara, gejala sakit fisik ini saudara, kalau benar-benar sakit fisik saudara, itu tinggal diperiksa dokter, dikasih obat, minum obat, sembuh. Tetapi kalau luka batin, saudara dikasih dokter, minum obat sebanyak apa, tidak sembuh. Saudara, mari kita lihat bersama. Kalau udah kena mah, saudara sekalian, stres, kena mah, kemana-mana saudara. Mungkin jantung menjadi berdebar-debar, leher menjadi tegang, saudara mungkin kaki dan tangan bisa menjadi kesemutan dan sebagainya. Saudara, ini adalah sebenarnya adalah masalah hati yang berpengaruh kepada fisik. Ya saudara sekalian, dan lain-lainnya. Saudara, kita lihat nih masih banyak gejala luka batin yang lain ya. Cuman sampai di sini saudara berpikir, saya ini kira-kira ada nggak ya seperti ini? Ya saudara, mari kita lihat saudara, penyebab luka batin sebenarnya apa sih? Ya, kita lihat ya saudara, penyebab luka batin ya banyak ya saudara ya. Mungkin saudara kehilangan orang yang dikasihi. Nah saudara sekalian pernah putus cinta, cinta pertama gitu ya. Begitu cinta sama orang itu pergi dengan wanita lain. Saudara merasa kehilangan. Atau saudara sayang orang tua, belum sempat untuk membalas jasa, saudara sekalian orang tua sudah pergi. Saudara merasa ada sesuatu yang hilang dari diri saudara sebagian saudara sekalian. Ini adalah kehilangan orang yang dikasihi saudara, atau orang tua sudah meninggal. Nah saudara sekalian, atau saudara mengalami diperkosa atau hamil sebelum nikah saudara. Ini juga saudara sekalian menyebabkan orang bisa luka batin. Apalagi saudara kalau tidak bertanggung jawab, pergi begitu saja, atau saudara bahkan menyakiti saudara sekalian, hati saudara sekalian. Nah saudara, ini pengalaman-pengalaman trauma yang begitu menyakiti hati yang sulit untuk dilupakan. Saudara sekalian, atau saudara pernah dihina atau dilecehkan. Saudara, karena saudara dari kecil mungkin hidup biasa aja, saudara suka dibanding-bandingkan dengan keluarga saudara, dibandingkan dengan keluarga yang lain yang lebih kaya. Saudara dihina, takut, jangan-jangan datang minjem duit nih saudara sekalian. Nah ini juga saudara merasa dihina dan saudara bertekad, gua harus dapet pinter, mau melebihi orang lain, gua harus bisa nyari duit lebih. Saudara mau membuktikan saya juga bisa saudara sekalian. Nah saudara, sebenarnya ini adalah luka batin. Saudara dilecehkan oleh orang tertentu saudara, atau saudara tersangkut kasus hukum. Saudara ya, mungkin saudara sekalian kita tersangkut kasus hukum.
saudara sekalian dijebak orang, atau saudara diperlakukan dengan tidak adil, saudara tidak tahu menau, saudara terjerat hukum dan sebagainya. Saudara, ini membuat saudara terluka batin, atau saudara kehilangan pekerjaan atau bangkrut seperti di masa sulit seperti ini ya saudara sekalian. Perusahaan tidak bisa menanggung beban demikian banyak, akhirnya kena PHK. Aduh saudara sekalian, mana mau nikah lagi, bagaimana ya saudara. Nah akhirnya saudara, ini juga bisa menjadi luka batin, karena bagi seorang pria kehilangan pekerjaan seperti kehilangan harga diri. Nah saudara sekalian, bagaimana, atau saudara bangkrut, apalagi sekarang nih Tanah Abang lagi sepi, atau sekarang masa corona nggak bisa buka, nggak bisa buka toko, saudara. Bagaimana ya saudara, menjadi khawatir dan sebagainya. Saudara sekalian, bagaimana ya kita menjadi berpikir-pikir dan itu mempengaruhi hati dan batin kita. Saudara sekalian, kita lihat lagi penyebab dari luka batin ya. Nah, trauma. Saudara, akibat kecelakaan atau dijahatin orang. Saudara, sekarang ini kejahatan bertambah. Saudara mungkin naik motor, saudara dijamret, atau bagaimana saudara jalan kaki dijamret, saudara dijahatin orang, ditodong dan sebagainya. Saudara sekali, ini membuat saudara menjadi trauma, takut saudara kalau jalan sendirian. Nah, saudara sekalian, ini trauma yang mempengaruhi hati kita. Atau saudara, pernikahan orang tua yang tidak harmonis. Saudara, ini juga menjadi masalah, pernikahan orang tua yang tidak harmonis. Ya, saudara, kita melihat ya, walaupun orang tua berusaha menjaga diri ya supaya di depan anak-anak kelihatannya oke lah ya mereka, tapi kita bisa sebagai anak bisa merasakan. Atau pernikahan orang tuamu, mamamu mungkin lebih dominan, papa suka mengalah. Ada apa-apa dia bilang begini, udah deh biar si mama aja yang memutuskan. Saudara sekalian, jadi akhirnya itu juga berpengaruh pada kita. Aduh, kita kasihan sama si papa. Kalau kita wanita mungkin kita bilang, wah kalau lain kali kalau gua gede gua nggak mau seperti mama, kasihan gitu. Nah saudara sekalian, ini adalah pernikahan orang tua yang tidak harmonis, apalagi sampai perceraian. Korbannya adalah anak. Saudara sekalian, anak menjadi merasa bersalah, tidak diinginkan, atau saudara dia tiba-tiba seperti dirampas kebahagiaannya dan sebagainya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi anak itu, dan ini menjadi luka batin bagi si anak ya saudara sekalian. Dan juga saudara, kalau orang tua ribut terus, bertengkar terus, ini menjadi trauma bagi anak. Anak jadi nggak berani nikah, atau saudara akhirnya bertemu dengan saudara, dengan pasangan yang dia pikir, wah lebih ini deh menyembuhkan trauma saya, tapi belum tentu saudara. Kalau trauma tidak disembuhkan, saudara masuk ke dalam pernikahan, mungkin pernikahan saudara juga akan mirip dengan pernikahan orang tua saudara. Saudara, oleh sebab itu trauma kenapa dituliskan begitu detail? Supaya kita bisa berkaca kepada diri sendiri. Saya ini sebenarnya mengalami apa? Apakah ada sesuatu yang harus saya bereskan? Saudara, mari sambil mendengar kita terus berpikir. Saudara sekalian, atau pola asuh orang tua, saudara dari kecil mendapatkan tindakan kekerasan, dipukul dan sebagainya. Saudara sekalian, atau orang tua yang pilih kasih, lebih suka ini anak laki-laki meneruskan keturunan, perempuan agak diabaikan. Saudara sekalian, ini menjadi luka batin tersendiri bagi anak wanita, atau dibanding-bandingkan. Saudara sekalian, nah saudara sekalian, ini menjadi luka batin, sakit ya di dalam hati. Ada saudara dikhianati oleh orang dekat, atau dijebak dan sebagainya. Saudara, mungkin saudara sekalian, saudara waktu kongsi ya mengerjakan buka perusahaan tertentu, atau dimulai dari kecil-kecilan, tapi keluar modal, saudara ditipu sama teman. Atau saudara di dalam berpacaran, saudara pacar yang saudara begitu kasih, yang begitu saudara percaya, pergi sama teman baikmu. Saudara, hati kita merasa dikhianati, tidak kepikir dia begitu tega terhadap saya.
ini adalah luka yang terjadi di dalam batin kita dan lain-lain sebagainya. Saudara sekalian, sampai di sini saudara, secara pribadi saya juga mau bersaksi ya saudara. Ya, saudara, di dalam pribadi saya, saudara, saya juga pernah mengalami apa itu luka batin yang saya sendiri nggak sadari saudara. Ya, ternyata di dalam keluarga saya melihat mama saya sangat dominan terhadap papa saya. Dari kecil saya pernah berpikir begini, tak kalau saya udah nikah, saya nggak mau dapat orang yang selemah papa saya. Saya mau dapat orang yang lebih perkasa, yang bisa menguasai saya. Dan juga saya nggak mau seperti mama saya. Dia begitu dominan, saya nggak mau. Saya akan mau belajar tunduk. Tetapi saudara, hal ini tidak saya sadari. Waktu saya memasuki pernikahan, ternyata saya mendapatkan seorang suami yang cukup lemah lembut saudara sekalian. Dan pola yang sama terjadi saudara. Kenapa saudara? Saya menjadi wanita yang strong, jadi kurang bisa tunduk dan sebagainya saudara. Dan Tuhan ingatkan saudara, puji Tuhan, waktu setelah saya belajar saudara, saya juga dipulihkan oleh Tuhan ya saudara ya. Puji Tuhan, pernikahan saya kembali saudara ya, seperti order yang Tuhan berikan. Suami adalah kepala. Saya belajar saudara ya untuk tunduk pada waktu saya dipulihkan. Saudara, puji Tuhan. Saudara, waktu saya mengalami pola asuh dari orang tua saya juga keras saudara sekalian. Ternyata ini juga melukai batin saya. Orang tua saya, khususnya mama saya yang dominan itu, orangnya wanita karir saudara sekalian. Ya, kerja apa-apa cepat, terhadap anak-anak juga dia sangat tinggi ekspektasinya. Saudara, jadi dia juga pakai pukul saudara, karena waktu itu juga hidup susah ya. Mau suruh anak 4, suruh diem kan susah, kalau dipukul-pukul cepet beres gitu, habis dipukul suruh berdiri gitu. Kami semuanya nangis, dan ternyata itu melukai batin saya. Waktu SMP saya pernah berpikir begini, kalau nanti saya udah menikah, saya punya anak, saya nggak mau seperti mama saya pola asuhnya. Saya nggak suka dipukul. Saya akan baik kepada anak-anak saya. Udah harusnya anak disayang dong, bukan dipukul gitu saudara sekalian ya. Ternyata saudara sekalian, ini waktu itu saya tidak mengerti saudara sekalian. Ternyata ini membekas menjadi luka batin. Waktu saya punya anak, ini masalah luka batin nggak diberesin, karena di BPN pada masa lalu juga nggak ada BPN ya. Waktu itu nggak diajarin kelas ini saudara. Maka yang terjadi adalah apa yang tidak saya suka akhirnya diturunkan sepertinya. Ternyata saya juga menjadi orang tua yang keras, orang tua yang dominan, orang tua yang sebenarnya sih nggak mau pukul anak saudara sekalian. Tapi akhirnya saya punya pemikiran begini, ini anak laki-laki 3, kalau nggak dipukul nggak bener deh ya, kayaknya mesti dipukul gitu ya saudara. Akhirnya saya beli rotan juga saudara ya, saya pukul-pukul ya biar pada cepet diem, karena sibuk pelayanan juga saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, waktu saya belajar tentang luka batin ini, ternyata saya baru sadar saudara, apa yang saya tidak suka perlakuan orang tua kepada saya, tidak sadar saya turunkan juga saudara sekalian. Maka saudara sekalian, kalau kita punya luka batin yang belum dibereskan saudara, kita masuk dalam rumah tangga, maka rumah tangga kita juga akan mewarisi seperti kekacauan, masalah yang kita juga bingung kenapa bisa begitu ya, padahal gue sebenarnya nggak mau mukul gitu saudara sekalian. Kita nggak mengerti, tapi puji Tuhan saudara, Tuhan baik saudara ya. Melalui kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan saudara, akhirnya saya belajar tentang luka batin ini. Puji Tuhan saudara, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya belajar saudara yang minta ampun juga kepada anak-anak, kepada pasangan saudara ya. Dan saya belajar mengampuni mama saya yang sudah melukai batin saya. Puji Tuhan saudara sekalian, singkat cerita saudara, saya dipulihkan kembali hubungan dengan anak ya, hubungan dengan suami ya. Saudara sekalian, puji Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Maka saudara sekalian, kenapa penyebab luka batin dan banyak lagi yang dituliskan supaya kita juga berkaca. Kita mungkin tidak sadar apa yang terjadi, apa yang sudah kita alami. Tetapi baiklah, saya berdoa pada waktu saudara mendengarkan sesi ini, saudara, Roh Kudus bekerja mengingatkan kita
saudara, supaya sampah-sampah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita bisa kita sadari dan dibereskan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mungkin di antara kita berkata, ya saya betul, batin saya terluka, apa yang harus saya lakukan, saya harus gimana dong? Nah saudara sekalian, hari ini saudara ada kabar gembira buat saudara dan buat semua yang mendengarkan sesi ini. Puji Tuhan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau membebaskan saudara. Maka Yesaya pasal 61 ayat 1 dan Lukas pasal 4 ayat 18-19 saudara sekalian berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menggenapi apa yang dikatakan dinubuatkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi. Yaitu saudara, Tuhan Yesus menggenapi seperti yang tercatat dalam Lukas pasal 4. Tuhan Yesuslah yang membawa kabar baik, yang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Tuhan yang merawat orang-orang yang remuk hatinya. Remuk hati di sini sama dengan luka batin, yang jiwanya remuk, yang jiwanya hancur, yang hatinya terluka, saudara, untuk memberitakan pembebasan. Tuhan Yesus mau membebaskan saudara. Tuhan Yesus mau membebaskan yang terikat. Tuhan Yesus mau membebaskan tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Puji Tuhan saudara sekalian, kabar baik ini untuk saudara dan untuk saya. Puji Tuhan saudara sekalian, Mazmur 147 ayat 3 mengatakan demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara sekalian, Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau memulihkan saudara. Tuhan mau membalut luka-luka saudara. Puji Tuhan, luka ini bukan berbicara hanya luka fisik, tapi luka ini berbicara tentang hati yang remuk, hati yang terluka, batin yang terluka. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Mazmur 23 ayat 3 berkata, Ia, yaitu Tuhan, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara sekalian, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara sekalian, saudara bisa bertemu dengan pasangan saudara. Saudara bisa mengikuti kelas BPN ini. Salah satunya kelas ini semua adalah tuntunan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwa ini di sini diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Inggrisnya, yaitu restore. He restore my soul. Restore ini kalau bahasa Indonesianya yaitu dipulihkan. Dia memulihkan jiwaku. Tuhan gembala kita yang baik. Dia mau memulihkan jiwa saudara. Dia sudah memulihkan jiwa saya. Terpujilah Tuhan. Saudara sekalian, apakah saudara mau dipulihkan? Saudara, puji Tuhan saudara sekalian. Tuhan gembala kita yang baik. Saya percaya pada waktu kita mendengarkan kabar gembira ini saudara sekalian, pada waktu kita berkata Tuhan aku mau, saudara sekalian, saudara akan dibebaskan, saudara akan dipulihkan. Puji Tuhan saudara sekalian. Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa pulih. Beberapa step yang mesti kita lakukan saudara. Yang pertama saudara, akui bahwa kita ada luka batin. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Bagaimana caranya kita mau sembuh? Datang kepada Tuhan Yesus. Datang ke bawah salib Yesus. Saudara, akui bahwa kita ada luka batin saudara sekalian. Jangan menghindar saudara sekalian. Mungkin saudara berpikir, itu kan udah lama, kayaknya nggak pengaruh lagi deh sama saya. Saudara sekalian, sampah hati. Kalau tidak dibereskan saudara, kemana-mana saudara sekalian tetap bawa sampah. Saudara sekalian, mari kita bereskan saudara. Atau mungkin saudara mau lari, mau cari alasan, enak aja ini orang, gua yang jadi korbannya, saudara dia yang keenakan.
Atau saudara merasa, itu kan waktu saya belum percaya Tuhan. Atau saudara sekalian itu saudara lari, saudara berpikir, biarlah waktu yang menyelesaikan semua. Tapi saya beritahu saudara, kalau saudara sekalian tidak mengakui saudara punya masalah, saudara sulit untuk disembuhkan. Saudara, mari kita tenangkan diri kita. Kita lihat, betul Tuhan, saya perlu Engkau. Saudara sekalian, yang kedua saudara, waktu kita sudah mengakui saudara, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saudara, mari kita bertobat. Selama ini hatimu sudah menyimpan kesalahan orang lain. Hatimu sudah sakit, kepahitan dendam yang kita biarkan mengakar. Saudara, kadang-kadang kita pikirkan saudara, kita menjadi tidak bisa memikirkan kebaikan Tuhan. Saudara, kita menjadi suka mengeluh, menggerutu saudara sekalian. Kita tidak memikirkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang kita pikirkan? Kesalahan orang lain siang dan malam. Kita berpikir, kenapa saja jadi korban, kenapa harus saya? Saudara sekalian, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah kita katakan, Tuhan ampuni saya, selama ini hati saya sudah diisi dengan kesalahan-kesalahan orang. Ampuni saya Tuhan. Yang ketiga saudara, mari kita lihat saudara sekalian, saudara, Tuhan mau kita mengampuni. Mengampuni itu perintah Tuhan saudara sekalian. Saudara, mengampuni diri sendiri saudara. Yang pertama itu mengampuni diri sendiri. Ada saudara sekalian yang udah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku sudah mengampuni engkau. Pada kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dan mengampuni segala dosa kita. Tetapi saudara, seringkali kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Kita masih berpikir, kenapa gue seperti itu? Dan saudara terus menyalahkan diri sendiri. Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita juga mengampuni diri sendiri. Kita introspeksi diri kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada pada setiap kita semua. Yang terpenting juga saudara, mengampuni sesama sehingga saudara bisa berdamai. Saudara sekalian, mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Mengampuni itu adalah kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita, baiklah kita juga saling mengampuni. Saudara sekalian, Tuhan sudah begitu baik mengampuni kita. Maka saudara, Tuhan juga mau kita memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti doa Bapa kami. Saudara sekalian, mari kita mengampuni. Mengampuni bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mengampuni adalah perkara mau atau tidak. Kalau saudara mau, pasti bisa. Saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita mengampuni sesama kita. Saudara sekalian, itu adalah jalan kebebasan saudara. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita berkata, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni orang itu. Aku mau mengampuni, sebutkan nama orang itu. Saudara, Tuhan akan memampukan saudara. Puji Tuhan, saudara sekalian. Yang keempat, saudara, mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan. Mendekatkan diri melalui doa kepada Tuhan. Serahkan beban masa lalu kita dan kekhawatiran akan masa depan kita. Dekat kepada Tuhan. Saudara, kita perlu kasih karunia khusus dari Tuhan. Supaya luka hati kita dipulihkan, dibereskan. Dan luka itu saudara sekalian dibasuh oleh darah Yesus. Dan benar-benar kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kita harus dekat diri. Banyak doa saudara sekalian. Dan saudara, selanjutnya yang kelima, saudara baca, renungkan dan taat firman Tuhan. Saudara, ganti pikiran negatif dan ketakutan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Taat firman Tuhan dan pegang janji Tuhan. Saudara sekalian, mungkin dulu kita diejek, kita menjadi minder. Tapi sekarang waktu kita dihina, kita diejek, kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus saya disayang Tuhan. Biarin orang lain berkata apa, tapi saya adalah biji matanya Tuhan. Saya disayang Tuhan. Mungkin dulu kalau diejek, kok saya orangnya begini, kok saya mengalami hal ini. Tapi sekarang karena kita mengisi dengan kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya segala sesuatu kan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa. Saudara sekalian, mari ganti. Kita harus baca firman Tuhan, renungkan firman dan lakukan firman Tuhan. Ganti pikiran negatif dengan pikiran kebenaran firman Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, bersyukur. Saudara, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan Allah dalam hidup kita. Bersyukur dalam susah, Tuhan akan kuatkan. Bersyukur dalam segala sesuatu. Tuhan baik.
Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Maka saudara sekalian, kalau kita jalani step-step seperti ini, saudara, saya percaya saudara sekalian, Tuhan akan membebaskan kita. Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Tuhan baik, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah membebaskan kita. Tidak ada alasan bagi kita tidak melepaskan pengampunan bagi orang lain. Tidak ada alasan bagi kita tetap menyimpan luka hati. Saudara sekalian, biarlah saudara sekalian firman Tuhan hari ini yang berbicara kepada kita, dan kebenaran Tuhan benar-benar memerdekakan saya dan memerdekakan saudara. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudara boleh berdoa di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang mendengarkannya. Supaya setiap kami Tuhan, pada waktu kami membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus, Tuhan, kami dinyatakan benar Tuhan. Di antara kami ada yang kami terluka batin kami. Ada yang kami mengalami pengalaman-pengalaman buruk yang dampaknya terjadi hingga pada saat ini. Bapa, kami membuka diri kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudari yang sedang berdoa. Yang Tuhan kiranya setiap kami yang minta ampun kepadamu Tuhan, Engkau sudah mengampuni. Setiap kami yang terluka batinnya, setiap kami Tuhan mau berkata, ya Tuhan, aku mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap saudara-saudari sekalian, supaya di dalam nama Tuhan Yesus akan dijamah dan dipulihkan Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, luka-luka batin akan disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah setiap saudara-saudari yang mendengarkan boleh sehat dan dipulihkan kembali, memasuki pernikahan dengan sehat, dan berkatilah keluarganya masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati kita.